Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita lanjut ke materi, kakak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Gemita Ria. Di sini kakak akan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, kita akan melanjutkan materi mengidentifikasi kaidah kebahasaan tes eksposisi. Adapun tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, moda kombinasi luring dan daring, menggunakan WhatsApp atau Classroom, grup kelas dengan mode pembelajaran saintifik, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan dan aspek lisan teks eksposisi yang didengarkan atau dibaca secara kritis dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Baik, berikutnya ada ciri kebahasaan dapat kita simpulkan dari bagian ini, yaitu ada kata teknis, kata persuasif, konjungsi berseritas, kata perujukan, kata kerja mental. Untuk berikutnya mari kita perhatikan contoh teks eksposisi yang sudah kakak share di LKS, yaitu yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Dari teks tersebut memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang khusus seperti berikut ini, yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Topik yang diambil dari teks tersebut adalah kehutanan. Istilah-istilah yang muncul dari teks tersebut yaitu ada penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Lanjut yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi kausalitas, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis, keterangan waktu, ataupun kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan seperti pada kata, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Berikutnya poin ketiga itu menggunakan kata-kata kerja mental. Mental verbal itu berkaitan dengan kita, perasaan kita merasakan yang diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Poin keempat, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, merujukan pendapat. Kata rujuk adalah kata ganti yang mengacu pada kata sebelumnya. Karena fungsi kata rujuk sebagai kata ganti, maka kata rujukan digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang tidak perlu. Poin kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya. Mengapa eksposisi ini cenderung lebih menggunakan kata-kata denotatif? Karena kata denotatif ini belum mengalami suatu perubahan ataupun penambahan makna. Berikut ini adalah contoh dari perbedaan makna antara denotatif dan kenotatif. Berikut ini adalah tugas yang kalian kerjakan. Untuk tugas ini bisa kalian cek di Google Classroom. Ini tugas bukan pilihan ganda, tapi kalian buat kalimat. Baiklah, materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar ini, langkah baiknya kita berdoa. Doa selesai. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu untuk pembelajaran selanjutnya.